pulang kan ke kantor jam 2. Nah, karena orang-orang nggak ada yang bawa kendaraan, jadi terpaksa nunggu jemputan kan. Ya. Ada yang nunggu di depan, terus ya udah tuh sambil duduk gini, lihat ke atas, lihat ke bawah. Itu berapa kali gitu, kayak kok kayak orang. Oh, pupuknya tuh kayak orang gitu? Iya, kayak pupuknya tuh kayak orang, kok kayak itu bener-bener sampai terakhir itu bener-bener maksudnya ada. Baik lagi di program Misteri As bersama saya Faizal Firdaus. Kali ini saya kedatangan tamu, seorang teman saya yang dia tuh punya pengalaman misterius saat dia waktu kecil ya? Teman saya sih. Oh, sebenarnya berarti ini cerita teman saya? cerita teman. Oh, oke. Boleh dipersilahkan dulu, diperkenalkan. Halo Sobat Dialog, kenalin aku Imas. Aku seorang karyawan swasta di Cirebon. Malam hari ini aku bakal berbagi pengalaman mistis. Ini sebenarnya cerita teman aku sih. Ya. Pas dia usia 5 tahun. Teman kecil? Teman kerja sih. Oh, teman kerja. Iya, Okay. Teman kerja tapi dia indigo. Dari kecil emang udah lihat sosok-sosok gitu sih. Kalau di rumahnya emang ya lumayan serem. Berarti udah terbiasa dengan hal itu ya? Gitu sih, sampai sekarang sih mungkin di rumahnya juga lumayan serem. Ya, itu kalau gathering acara kantor berarti? Gathering acara kantor di kantor papahnya gitu kan. Sebenarnya acaranya sih hari Sabtu, dulu tuh acaranya jam 7. Jadi gatheringnya emang gathering tahunan. Ya. Gitu. Nah gatheringnya tuh ke Bogor, itu tuh gathering yang nggak nginep. Jadi cuma PP. Ya. Nah sebenarnya kejadian mistisnya sih bukan di acara itunya, bukan di tempatnya, tapi justru malah di kantornya. Tapi ini aku ceritain dulu ya biar kita paham dulu ceritanya. Nah berangkat tuh jam 7 sampai jam 10 malam. Nah dari Bogor tuh ke Cirebon pulang jam 2 sampai Cirebon tuh sekitar jam 2 ya. Nah gatheringnya tuh jadi nggak ada karyawan yang bawa kendaraan tuh Mas. Oh jadi satu mobil gitu? Iya, satu bus? Pak, satu bus gitu. Karena gini nih, ini posisi kantornya tuh bener-bener pinggir jalan utama gitu, yang langsung ke jalan utama gitu. Terus tempat parkirnya tuh sempit, mungkin cuma 4 kali 5 meter gitu. Ya. Nah di parkirannya itu ada pohon mangga, pohonnya tuh besar banget, rimbun. Mungkin sekitar 7 meter tingginya. Itu di depan itu ya banget berarti? Di tengah-tengah? Di garasi, di halaman depan, iya, ada tengah-tengahnya? Iya, ada di tengah-tengahnya itu ada pohon mangga yang besar. Pohonnya juga ada cabangnya gitu. Jadi pohonnya tuh nggak yang ke atas gitu, tapi yang kayak banyak cabangnya gitu loh. Nah udah tuh pulang kan ke kantor jam 2. Nah karena orang-orang nggak ada yang bawa kendaraan, jadi terpaksa nunggu jemputan kan. Ada yang nunggu di depan gerbang, ada yang nunggu di teras, ada yang nunggu di dalam. Nah saat itu dia nunggunya di teras tuh sama teras yang depan pohon mangga itu? Sama orang tuanya. Ada teman orang tuanya juga. Nah namanya juga masih kecil, karena orang tuanya ngobrol, jadi dia nggak ikut ngobrol tuh. Berarti itu posisi tuh jam 2 pagi? Itu jam 2 pagi. Nah kenapa belum pulang? Karena nunggu sopir dulu buat jemput. Iya kan nggak bawa kendaraan tuh, jadi mobilnya dibawa sama sopir. Terus udah tuh ya udah aja gitu. Itu setengah jam sih, lumayan nunggunya juga lama, setengah jam. Pas waktu itu dia tuh lagi cuman gini nih, kayak ngelamun nunggu gitu ya? Kayak ngelamun, lihat ke bawah, terus ke atas, ke pohon mangga. Jadi di pohon mangga itu tuh ada karungnya gede banget. Dan nggak tahu itu tuh isinya entah pupuk entah apa, katanya sih biar bikin adem pohonnya gitu kan. Terus ya udah tuh sambil duduk gini, lihat ke atas, lihat ke bawah, itu berapa kali gitu kayak kok kayak orang gitu. Oh pupuknya tuh kayak orang gitu? Iya, kayak pupuknya tuh kayak orang, kok kayak orang ya, padahal itu pupuk.
identitas yang dia lihat pertama tuh pupuk. Sampai 4 kali kok berubah, kok kayak orang gini, nenggak, terus gini lagi. Itu bener-bener sampai terakhir itu bener-bener sosoknya ada. Apa itu maksudnya? Sosoknya Miss K. Okay. Sosoknya perempuan, rambutnya panjang, lagi gini. Gelantungan di pohon. Dia lagi gelantungan, terus dia lagi menghadap ke jalan. Dia pokoknya lihat dari. Oh jadi ngebelakangin dia gitu? Ngebelakangin dia, dan itu jaraknya cuman sekitar 1 meter sampai 2 meter dari tempat duduk dia. Oh. Jadi bener-bener kayak dia masih kecil. Ya mungkin itu juga pertama kali dia lihat hantu ya? Iya, pertama kali. Nah dari situ dia sensitif tuh kesininya, sering lihat hantu gitu. Terus waktu itu dia sempat bilang ke mamahnya. Di hari itu juga? Iya, di saat itu juga. Mah, aku lihat hantu. Apa sih, orang nggak ada apa-apa kok, katanya. Iya mah, beneran aku lihat hantu. Udah, itu mah perasaan kamu aja, orang yang lain juga semua nggak ada yang lihat. Terus dia gitu lagi, oh ya udah mungkin perasaan ya. Jadi kayak ya udah fokuskan aja untuk gitu. positif ya gitu ya. Iya, apalagi kan anak kecil penasaran ya, namanya anak kecil penasaran. Dia lihat lagi dong gini. Dia mastiin lagi, terus turun lagi. Dan ternyata benar ada. Itu tuh benar. Ngeri sih ini. Terus aja kalau kita di kayak gitu, semeter loh jaraknya. Dan cuma dia yang lihat ya. Yang lain, sedangkan itu banyak orang. Iya. Jadi emang nggak pernah ada yang lihat selama ini. Ya udah, nah pas waktu itu tuh udah tuh pulang ke rumah. Pas di rumah tuh bilang ke orang tuanya, "Wah Pak, aku tadi lihat hantu," katanya. Di mana? Di tempat yang kita tadi gathering, bukan, tapi di kantor, katanya. Masa sih? Jadi tetap meyakinin, orang tua tuh tetap meyakinin kalau itu tuh enggak, itu cuma bayangan kamu aja. Sebenarnya emang nggak ada hantu-hantu kayak gitu tuh. Si orang tuanya tuh? Ya, tapi dari situ orang tuanya jadi mikir tuh. Apa benar gitu? Apa benar gitu? Itu kan berarti kan minggu dini hari kan, jam 2 sampai jam 3 kan, jam setengah 3 mungkin kejadiannya. Terus hari Seninnya tuh masuk kantor. Terus nanyain di orang-orang kantor tuh nanyain, pernah nggak lihat sosok itu di pohon mangga? Di pohon mangga, tapi nggak ada yang tahu dan nggak ada yang pernah lihat. Selama itu kantornya tuh udah lama. Itu di mana sih, Mbak? Perusahaannya udah lama di kota Cirebon. Oh, di kota Cirebon? Di kota Cirebon, masih di kota. Tapi sekarang udah nggak ada kantornya gitu. Dulu memang itu zaman dulu ya, tahun 2002. Sekarang udah nggak ada sih kantornya juga. Orang tuanya juga udah pindah juga keluar kota. Ya, terus? Udah pas gitu nanyain tuh, karena dia masih penasaran ya. Mungkin dia nanya ke tukang dagang yang di depan situ tuh. Ya kan suka ada yang jualan atau apa gitu ya kalau depan kantor. Nah itu nanya tuh, ada nggak, katanya, ini pernah lihat nggak? Banyak yang nggak tahu tuh. Terus ada berapa pedagang yang tahu, akhirnya kayak, iya Pak, saya juga lihat. Nah saya posisinya lagi nyapu tengah malam, karena pas mau pulang tuh lagi bersih-bersih gerobak, udah disapu-sapu. Dan itu apalagi kalau dia lihatnya dari depan dong, berarti kan gini. Iya berarti. Iya, nggak dari belakang gitu. Kalau teman dari belakang, itu kayak udah sebenarnya emang ada. Memang itu tuh udah penunggu di situ. Cuman emang si tukang dagang ini juga bilang sebenarnya emang ada Pak. Itu tuh udah penunggu. Tapi karena emang nggak nampakin ke orang kantor aja gitu. Mungkin dia juga orang-orang tertentu aja kali, mungkin orang individu atau dianya nggak bisa nampakin ke orang biasa. Sebenarnya itu sih cerita yang pengen aku share di sini. Ya kalau misalkan dibayangin juga kalau kita ada di sana ya Mbak, ya pasti kalau yang kita lihat itu bener hantu ya, tapi orang lain tidak melihat tuh jadinya kan, kok ini berarti diliatin sama buat saya doang gitu. Nah iya, jadi temen aku juga jadinya tuh gimana gitu, dia berusaha meyakinkan, tapi orang-orang di sekitarnya nggak ada yang percaya gitu. Tapi sampai sekarang dia masih suka lihat kayak gitu. Ya kalau sekarang mah orang tuanya juga udah tahu, dia udah bisa emang. Mungkin nanti episode selanjutnya kita bakal ngundang Meren ya?
Iya, teman-teman? boleh. Nanti aku ajak ke sini teman aku ya. Oke, makasih Mbak Imas telah men-share ceritanya. Ini cukup seram sih, lebih ke dikit tapi Anak nyentil tuh. kecil ya. Tapi nyentil tuh semua. Betul. Ini pengalaman pertama orang melihat hantu ya. Iya. Iya, serem banget sih. Ya, bayangin jika kalian penonton nih lagi ramean, terus kalian cuma melihat satu hantu, tapi yang bisa lihat tuh cuma kamu doang gitu. Rasanya seperti apa, dan itu tuh deg-degan parah. Ya, Pasti. Pasti. Deg-degan parah. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga Mbak Imas sudah sempat hadir di Dialog Cirebon dan mengisi acara Misteri As. Tetap saksikan Misteri As di Dialog Cirebon dan jangan lupa subscribe. Ini akan tayang di hari Kamis malam Jumat jam 9 malam. Tetap di Misteri As, menyingkap mitos dan misteri.